Halo semuanya, di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai psikologi forensik. Yuk tonton sampai selesai. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dan proses mental pada manusia. Dan psikologi forensik adalah bidang psikologi yang berkaitan atau diaplikasikan ke dalam bidang hukum. Next, kita lanjut pada peran psikologi forensik di Indonesia. Psikologi forensik dapat berperan di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Bapas dan Lapas, dan kemudian juga Kemenkeu atau Kementerian Keuangan. Perannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penyelidikan. Penyelidikan ini dilakukan dengan criminal profiling ataupun otopsi psikologi. Criminal profiling dilakukan dengan memberikan gambaran profil perilaku kejahatan yang belum terungkap dan masih dalam proses penyelidikan. Kemudian otopsi psikologi ini dilakukan pada korban yang sudah meninggal dengan memberikan gambaran kepribadian ataupun permasalahan yang dialami oleh korban. Peran yang kedua yaitu membantu proses interogasi. Proses interogasi ini dilakukan dengan memberikan pendampingan terhadap tersangka dan juga melakukan advokasi pada petugas terkait dengan pengambilan data BAP. Peran yang ketiga yaitu melakukan pemeriksaan psikologis. Nah, pemeriksaan psikologis ini dilakukan untuk mengetahui asesmen kondisi beresiko pada tersangka. Kemudian mengetahui juga motif dari kejahatan, ada atau tidaknya keterbelakangan intelektual, dan juga untuk mengetahui kompetensi mental. Nah, untuk kalian yang tertarik untuk menjadi seorang psikologi forensik, ada beberapa cara yang harus dilakukan. Yang pertama tentu saja merupakan seorang sarjana psikologi. Kemudian untuk menjadi psikologi forensik juga, ada beberapa kompetensi yang harus dipenuhi sebagai berikut. 1. Karena psikologi forensik itu sangat berkaitan dengan hukum, maka untuk menjadi psikologi forensik, kita perlu memahami hukum dan mampu untuk menerapkan psikologi ke dalam permasalahan hukum. Kemudian mau belajar, sanggup melakukan pekerjaan di tempat yang terbatas, kemudian memiliki ketahanan mental, mampu menjaga kerahasiaan, dan paham kode etik HIMSI, khususnya kode etik yang membahas tentang psikologi forensik. Next, hal-hal lain yang berkaitan dengan psikologi forensik dapat kita ketahui dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan psikologi forensik. Contohnya sebagai berikut. 1. Ada penelitian terkait dengan pengaruh mindfulness dalam peningkatan kontrol diri ABH. Lalu ada kejahatan dengan dan tanpa kekerasan ditinjau dari ACE atau Adverse Childhood Experience. Dan contoh yang berikut yaitu Threat Callous Unemotional pada narapidana pria pelaku pembunuhan. Oke, that's all. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai informasi terkait psikologi forensik. Bye-bye.